Sifat selanjutnya ada lagi nih, yang ketiga ini, yang baru ini, wal israr ay al mudawamatu ala dzambi ayal itsm. Sifat yang buruk lagi, nah ini enggak separah yang tadi ini, walaupun parah juga ini, yaitu ingin terus berbuat dosa. Ada keinginan, nggak mau berhenti, berbuat dosa, nggak mau tobat ya. Jadi keinginan terus. Misalnya dia kerjaannya mencuri, nggak ada terlintas ingin berhenti dari mencuri, malah hatinya kapan ada kesempatan mau mencuri lagi. Yang begini belum tobat berarti, karena syarat tobat di hatinya ada penyesalan, kemudian dia berhenti dari perbuatan jahat tersebut. Nah ini tidak ada penyesalan di hatinya, malah ada keinginan terus, nggak mau berhenti. Nah ini yang dikhawatirkan, bisa-bisa matinya mati konyol, matinya mati su'ul khotimah, nggak mau berhenti berbuat dosa gitu. Ya paling kurang matinya lagi berbuat dosa, paling kurang, walaupun masih Islam, masih Muslim. Misalnya ada seseorang kerjaannya mencuri ya, atau mencopet begitu, nggak pernah mau berhenti. Akhirnya ketangkep, digebukin, tewas. Yang gebukin sih memang yang salah lagi. Orang dikejar tewas gara-gara copet doang. Ya dosa itu yang gebukin. Atau disiramin bensin kali. Ya, maling motor ketahuan. Kebetulan udah sering banget hilang di motor. Udah rakyat ngamuk, siramin bensin, dibakar. Ya haram, nggak bisa main hakim sendiri, membunuh orang itu, ya nggak boleh. Nah di sini nih yang saya ingin tekankan, si pencuri itu karena nggak mau tobat, nggak mau berhenti, akhirnya Allah beberkan kejelekannya alias ketahuan. Saudara, orang berbuat dosa nggak ketahuan itu nikmat itu. Orang berbuat dosa nggak ketahuan, mencuri nggak ketahuan, berzina nggak ketahuan, itu nikmat dari Allah itu. Tapi lu jangan salah gunain, jangan terus-terusan nggak mau berhenti. Ntar akhirnya Allah cabut tuh nikmat, Allah beberin, ketahuan kamu, akhirnya ditangkap sama KPK misalnya. Biasanya yang ketangkep itu bukan sekali doang kerjaannya itu. Kadang-kadang kan ketika ditanya, diinterogasi, baru sekali ini Pak, begitu kan. Iya, katanya begitu. Tapi biasanya Allah tidak akan beberin keburukan seseorang kecuali udah keliwatan. Udah berkali-kali. Allah itu bersifat rahmat nih, rahim, rahman, rahim, penyayang begitu. Yang nakal masih disayang. Bagaimana sayangnya? Nggak ketahuan. Tapi udah keliwatan, Allah beberin dah. Akhirnya ketahuan. Akhirnya mendapat hukuman dah. Nah, itu mati lagi, ya sudahlah. Jadi istilahnya dia matinya lagi berbuat dosa. Saya nggak mengatakan orang mati lagi berbuat dosa kafir, nggak bisa saya mengatakan begitu. Ya paling dosa besar. Ya, ada orang Islam mencuri, didor ditembak, mati kan? Apakah dia kafir? Oh tidak. Disolatkan? Iya solatkan. Walaupun kita nggak bilang ahlul khair, masih mencuri ahlul khair. Ada orang nggak sholat, mati saudara-saudara. Ya. Apakah dia kafir? Ya kagak juga. Dia masih ngakuin agama Islam, cuman perbuatannya jelek banget, nggak sholat. Ya sholatin. Orang udah mati, bagaimana lagi? Paling nggak ahlul khair, nggak. Terserah Allah dan antar, begitu. Emang yang serem tuh yang pindah agama, itu yang murtad itu, ya artis-artis, maaf yang ngomong lah tuh dah, yang kita baca tuh di mass media itu kan banyak yang pindah karena kawin dengan suaminya non muslim, dia ikut non muslim, mati belum keburu tobat, malu, kafir itu, nggak boleh disembayangin itu, murtad saudara-saudara, istilah Islam neraka selama-lamanya, begitu keras sudah. Pindah ke agama lain,
kebetulan belum bertobat, belum balik lagi ke agama Islam, malah justru keburu mati, murtad itu. Nah, itu yang su'ul khotimah itu. Jadi ada istilah husnul khotimah yang saya pahamin itu matinya beragama Islam. Ya memang ada semacam arti tersirat begitu, meninggalnya di samping beragama Islam juga berbuat baik lah. Minimal tidak nakal begitu kan. Minimal jangan nakal. Dia mati biasa aja begitu. Bukan lagi nyolong, bukan lagi mencuri. Yang serem itu ada yang meninggal di atas perut. Oh, apaan itu? Mungkin kamu berhenti kali. Kamu berhenti. Kan kacau kalau begini. Mendingan lo kawin aja sekalian. Mungkin kawin lain, jajan lain kali ya. Parah. Laki-laki itu, tapi sih bukan yang di sini, bukan. Yang sana itu kacau itu. Bahaya itu. Kita sering dengar itu, Pak, lihat di koran-koran, ya ampun. Ada lagi yang mati sedang pesta miras, oplosan. Aduh, tuh. Ya, kalau dia orang Islam ya sholatin udah, tapi kita nggak bilang kafir itu, gara-gara dia berdosa. Dia berarti mati dalam keadaan berbuat maksiat. Yang repot mati dalam keadaan murtad. Itu yang enggak husnul khotimah itu, murtad begitu ya. Tapi udah jelek juga lah mati habis minum oplosan rame-rame, pesta saudara-saudara, malam tahun baru misalnya. Lagi sok bikin oplosan, campur sini campur sana. Orang kan ada aturannya berapa. Ini main ceburin aja, main sendok aja, campur ini campur itu. Ntar malam nih mau mabok, ada orang pengen mabok kan, gila itu. Mabok mah gak enak, otak gak bisa berpikir, gak bisa berbuat baik, gak bisa apa, rusak udah. Emang zaman sekarang aneh-aneh emang. Minum oplosan seneng sekali itu mereka, kerjaannya nyekek botol katanya ya. Akhirnya nyungkep di got. Untung baru nyungkep doang, belum kecebur. Parah. Jadi itu saudara-saudara, bisa saja orang mati dalam maksiat. Walaupun saya nggak bilang dia murtad atau kafir, tapi dia udah di pinggir jurang, mati membawa dosa, mati lagi berbuat dosa. Berat itu. Ya kita serahkan kepada Allah, kita nggak bisa putusin itu. Ya. Jadi itu saudara-saudara, orang yang terus menerus, itu yang disebut wal israr ay al mudawamah, terus menerus ala dzambi, atas dosa ayal itsmi gitu. Ini di bawah nih ada cerita, ini panjang juga ceritanya, ini cerita Sufyan Ats-Tsauri yang waktu itu dia berangkat haji, kemudian ya dibantu oleh pembantunya lah, ya menuntun ontaknya kan begitu ya. Dia dari mulai berangkat sampai ke Mekah nangis terus, padahal dia orang alim, orang soleh begitu. Akhirnya ini pembantunya tanya, kenapa sih nangis terus? Ya, kan bapak nggak punya dosa, ahli ibadah, kenapa nangis terus begitu? Akhirnya dibilang, dulu ada seseorang katanya, dia orang alim, ya, ngajar sana, ngajar sini. Nggak taunya waktu meninggal dia pindah agama, murtad. Ya, itu yang membuat saya nangis katanya. Jadi kadang-kadang tuh tergelincir, itu repot banget emang. Ya, orang alim aja tergelincir, apalagi orang awam. Tergelincir begitu. Itu yang membuat dia nangis, nggak berhenti-berhenti, takut dan khawatir. Ya, ketika meninggalnya udah nggak, kiblatnya bukan kiblat ke sana lagi, lain udah. Ya. Nah, ini yang membuat dia sedih saudara-saudara. Begitu. Takut meninggalnya dalam keadaan tidak Islam. Ya. Jadi memang cenderungnya sih kalau orang dari sekarang berbuat baik terus, alias jaga terus berbuat baik, insya Allah dia matinya baik begitu. Itu yang ramenya.
Jarang orang baik meninggalnya nakal, meninggalnya murtad. Jarang yang begitu, walaupun ada. Ini katanya kemurahan Allah. Allah itu maha murah, ya. Ketika orang menjaga perbuatan dirinya, terus berbuat baik, insya Allah, ya, Allah akan wafatkan dalam keadaan baik begitu. Maka ada istilah pertanyaan, Syekh Abdul Haddad ditanya, bagaimana supaya meninggal husnul khotimah, katanya. Dibilang dari sekarang jadi aja orang baik. Habis ceritanya. Memang sulit itu. Yang penting dari sekarang kita nggak boleh nyoba-nyobain nakal. Baik aja terus, stabil begitu. Stabil berbuat baik. Insya Allah Allah nggak kecewakan begitu. Itu yang istilahnya timbul mati, ya lagi berdosa karena tadi nggak memelihara dirinya, ya, dia berbuat jahat, nggak mau tobat, nggak mau berhenti, akhirnya matinya jelek dah begitu. Ya, jadi mati jelek bisa jadi mati dalam kemaksiatan, bisa jadi mati dalam murtad. Mati dalam murtad ini parah. Mati dalam kemaksiatan masih kita katakan orang Islam yang fasik, yang berbuat jahat. Ya, bisa jadi nanti Allah hukum dulu di neraka, baru nanti dimasukin ke surga. Karena dia masih beriman, ya, tapi perbuatannya menjurus kepada kekafiran walaupun belum kafir begitu. Begitu saudara-saudara, ya, tentang orang yang terus-menerus, ya, nggak mau berhenti berbuat dosa. Maka dari itu ya berhentilah dari berbuat dosa. Baik saudara-saudara, ini saya bacakan dengan cepat ini ceritanya nih. Hukiya an Sufyan ats-Tsauri, dihikayatkan dari seorang ulama namanya Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an, annahu kharaja ila Makkah hajan, bahwasanya dikeluar dari rumahnya menuju Mekah untuk pergi haji. Fakana yabki min awalil lail ila akhirih, adalah beliau nangis dari maghrib sampai subuh, nangis terus begitu. Fil mahmali, di dalam sekedupnya. Sekedup adalah kendaraan yang pakai onta, itu di atasnya ada rumah-rumahannya itu. Jadi zaman dulu begitu. Jadi pergi haji pakai onta, dia naik sekedup, ya, supaya nggak kepanasan. Paling nanti bayar kepada yang nuntun onta. Dia pakai sekedup itu dari maghrib hampir subuh, katanya nangis terus begitu. Qala lahu Syaiban ar-Ra'i, nah ini dia pembantunya nih. Berkata Syaiban ar-Ra'i, ya Sufyan, lima bukauka, kenapa engkau menangis? In kana li ajli ma'siyah fala ta'si. Kata pembantunya, kalau emang nangis karena maksiat, ya udah berhenti aja dari maksiat. Oh begitu kok repot. Faqala Sufyan, berkata Sufyan menjawab, amma dzunub fala khatarat bi bali qat. Adapun dosa enggak pernah terlintas di hati saya ingin berbuat dosa, katanya. Saghiruha wala kabiruha, dosa kecil, dosa gede enggak ada terlintas, boro-boro berbuat. Terpikir begitu kepengen enggak ada. Bukan main itu. Walaysa bukai ya Syaiban min ajlil ma'siyah. Bukanlah nangis saya wahai Syaiban, wahai pembantu saya, gara-gara maksiat, bukan. Walakin, tetapi min khaufil khotimah, saya khawatir akhir kehidupan saya. Itu yang saya takutin, katanya. Kenapa? Karena li'anni ra'aitu syaikhan kabiran, karena saya melihat seorang ulama besar. Katabna anhul ilma, kami mendapatkan ilmu dari dia. Wa 'allaman nas, dia mengajarkan orang ke sana kemari. Arba'ina sana, 40 tahun mengajar, katanya. Wa jawara baitallah, dan dia dekat dengan Ka'bah sinin, bertahun-tahun, ya. Wa jawara baitallahil haram sinin, dan dia bertetangga dengan Ka'bah, ya. Wa kana yultamasu barakatuhu, bahkan orang-orang minta berkahnya. Aduh, saking tingginya tuh, orang-orang datang meminta berkahnya. Wa yusqa bihil ghais, bahkan orang-orang memohon melalui dia supaya tolong dong mintain kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ketika musim paceklik, mereka sholat istisqa, memohon kepada itu orang supaya berdoa, dia yang memimpin, dia yang minta kepada Allah.
karena dia orang hebat begitu. Jadi ini orang saking hebatnya demikian, orang datengin minta berkahnya, orang datengin minta supaya didoakan agar turun hujan katanya, karena waktu itu musim paceklik misalnya. Falamma mata tahawwala wajhahu anil kiblah. Tatkala dia meninggal, maka dia beralih dari kiblat katanya. Wa mata ala syirki, dan meninggal dalam kemusyrikan. Meninggal dalam kemusyrikan. Jadi enggak murtad sih, cuman musyrik yang murtad juga. Ini musyrik tuh bagaimana tuh musyrik? Ada yang bergeser. Musyrik itu ada yang bergeser di hatinya, meyakini sesuatu seperti Tuhan, meyakini sesuatu seperti kekuatan Tuhan. Ya, misalnya saya punya keris, saya meyakinin keris ini memberikan keselamatan kepada saya, padahal yang memberikan keselamatan Allah. Dia meyakinin ini dia, ya rusaklah, langsung musyrik itu. Hanya begitu doang. Kalau dulu kan patung, sekarang enggak, benda-benda apa aja. Atau dimiara burung yang memberikan keselamatan, maka ditaruh dalam rumah, dimandiin, kasih makan supaya enggak kebakaran katanya. Aduh, yang menyelamatkan, rusak juga itu keyakinan begitu. Ya, berbahaya itu. Ya. Fa ana khaifun min su'il khatimah. Kata Sufyan As-Tsauri, saya takut mati konyol, mati kafir katanya. Iya, faqala lahu inna dzalika min su'mil ma'siyah wal israr ala dzunub. Nah, itu katanya bisa jadi penyebabnya karena yaitu kemaksiatan yang terus-menerus dilaksanakan. Bisa jadi kemaksiatan terus-menerus dilaksanakan, hatinya hitam udah. Akhirnya dia menyimpang 360 derajat, menyimpang yang terlalu besar. Seperti meyakini sesuatu seperti ia meyakini Tuhan, bisa musyrik begitu ya. Itu yang ditakutin. Maka katanya fala ta'si rabbaka turfata ainin. Maka dari itu jangan berbuat dosa terus menerus ya, jangan, berhentilah, bertobatlah, karena dikhawatirkan kalau terus menerus ntar akibatnya buruk, akibatnya yang lebih besar. Kalau tadi saya bilang matinya lagi maksiat masih lumayan, tapi kalau matinya udah bergeser keyakinannya, keyakinan gak mesti pindah agama, bergeser keyakinan tadi itu ya, hatinya sudah berubah, meyakini sesuatu itu seperti Tuhan. Tuhan memberi rezeki, dia meyakinin batu cincin ini yang saya pakai memberi rezeki ini. Kalau nggak ada dia nih dagang, aduh, nggak dapat rezeki dah, kacau itu. Bukan berarti nggak boleh pakai cincin, silakan pakai cincin kalau perlu 10 jari 10 cincin, paling keberatan tuh tangannya. Tapi jangan meyakini itu hanya perhiasan. Bukan nggak boleh punya keris 10 boleh, taruh di rumah biar banyak. Sama dengan golok, apa bedanya sih? Yang penting jangan meyakinin dia yang menyelamatkan, dia yang ini, dia yang itu, sama aja kayak Tuhan. Jadi tempatkanlah benda seperti benda, jangan benda itu naik pangkat seperti Tuhan. Gak bisa itu, gak bisa itu yang serem itu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari kemusyrikan dan jauhkan kita dari dosa-dosa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kekurangan dan kesalahan kita, termasuk ibu bapak dan guru-guru kita, dan juga mertua, istri dan anak-anak kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nasta'in billahi shiratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna
وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونستعيذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.